Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Miss akan membahas tentang an-nats adalah kata sifat. Kata sifat itu apa? Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Contoh di bahasa Indonesia ada misal rumah itu besar. Nah, besar adalah kata sifat yang mensifati kata rumah. Dalam bahasa Arab juga ada. Nih beberapa contoh kata sifatnya ya. Murattabun, rapi. Murattabatun, rapi. Nadhifun, bersih. Nadhifatun, bersih. Kabirun, besar. Kabiratun, besar. Wasi'un, luas. Wasi'atun, luas. Tawilun, panjang. Tawilatun, panjang. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10. Ada 10 kata sifat. Hanya beberapa, sisanya ada di buku paket ya, bisa kalian cek. Nah kenapa ada kata yang artinya sama tapi penulisannya berbeda? Karena kata sifat itu harus mengikuti subjeknya. Apakah dia mu'annas atau muzakkar? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Apa ciri-ciri mu'annas dan muzakkar? Next. Di sini akan kita bahas. Sebelumnya, Miss akan memberitahu bahwa penulisan kata sifat itu ada peraturannya. Peraturan pertama, penulisan kata sifat mengikuti subjeknya. Apakah dia mu'annas atau muzakkar? Nah, ini dia. Ciri mu'annas yaitu ada huruf ta marbutoh di akhir kata. Miss sudah garis bawahi ya. Ada huruf ta marbutoh di akhir kata. Huruf ta marbutoh itu seperti apa? Ini ada di sini. Seperti bangku ya, bangku kebalik nih. Sama atau ada yang bulat tapi ada titiknya 2 di atas. Bukan tak yang biasa, bukan. Tapi tak marbutoh. Lihat contohnya biar lebih paham. Contoh kata yang termasuk mu'annas. Ada mistorotun, sa'atun, sahatun, dan madrosatun. Bener kan di situ? Ada huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu ada di akhir kata. Berarti dia merupakan jenis mu'annas atau perempuan. Contoh yang muzakkar. Dilihat dari 1 sampai 6 kata, ada tidak yang ada huruf tak marbutohnya? Kalau baitun itu tak biasa ya, tidak termasuk. Yang masuk itu cirinya hanya tak marbutoh. Jadi dia mu'annas atau perempuan. Mu'annas itu perempuan kan, sudah pernah dibahas berkali-kali dari kelas 4 ya. Contoh penulisan kalimat yang sesuai jenis ya, sesuai mu'annas dan muzakkarnya. Nomor 1, masjid besar. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Adakah huruf tak marbutoh di situ di akhir kata? Tidak ada. Jadi besar, bahasa Arab besar tadi ada kabirun dan kabirotun. Kabirun ada taknya enggak? Kabirotun jelas kabirotun ada, sedangkan masjidun tanpa huruf tak. Jadi yang digunakan adalah kabirun, bukan kabirotun. Nomor 2, anak laki-laki pandai. Waladun, anak laki-laki, pandainya mahirun, bukan mahirotun. Jadi kata sifatnya juga mengikuti apakah dia ada tak marbutohnya atau tidak. Ketika isimnya, kata subjeknya di awal itu ada taknya, berarti kata sifatnya juga menggunakan yang ada taknya. Tapi kalau tidak, berarti menggunakan yang polos, kata asli. Lihat di contoh berikutnya. Halaman luas. Bahasa Arab halaman adalah sahatun, halaman. Ada huruf ta marbutohnya? Jelas ada ya. Luas
yang digunakan berarti apa? Tadi ada luas, wasi'un dan wasi'atun. Yang wasi'un atau wasi'atun yang digunakan? Yang digunakan adalah yang wasi'atun. Mengapa yang wasi'atun? Karena isimnya merupakan mu'annas. Jadi sifatnya pun harus mu'annas, yang ada tak marbutohnya ya. Yang kedua, penggaris panjang. Bahasa Arab penggaris. Mistorotun. Ada huruf tak marbutohnya? Ada. Berarti yang digunakan kata panjang, kata sifat panjang, towilun atau towilatun. Towilatun. Nah, dilihat ya. Sudah jelas perbedaannya antara mu'annas dan muzakkar. Jelas ya, hanya membedakan ada huruf tak marbutohnya aja di akhir kata. Jadi harus sesuai ketika menulis. Kalau isimnya mu'annas, berarti sifatnya pun harus mu'annas. Ketika isimnya muzakkar tanpa huruf tak marbutoh, kata sifatnya pun juga muzakkar tanpa huruf ta. Kemudian kita lirik lagi ke peraturan kedua. Peraturan penulisan kata sifat yang kedua mengikuti salah satu bentuk dari pola kalimat. Jadi dalam kata sifat selain ada 2 peraturan, juga ada 2 pola kalimat. Pola kalimat pertama, hadza, hadhihi, dzalika, tilka plus alif lam plus isim plus sifat. Contohnya, rumah ini besar. Walaupun kata ini ada di tengah, tapi dalam rumus penulisan pola kalimat, hadza, hadhihi ada di depan. Ingat, meskipun dalam bahasa Indonesia tertulis bahwa kata ini ada di tengah kalimat, tapi dia ditulis terlebih dahulu sesuai dengan bentuk pola kalimatnya. Nah, pilihannya yang mana? Hadza atau hadhihi? Balik lagi, rumah. Rumah bahasa Arabnya baitun. Baitun mu'annas atau muzakkar? Baitun, dia hurufnya tak marbuto atau tak biasa. Jangan terkecoh ya. Baitun itu tak biasa. Jadi dia jenisnya muzakkar. Yang digunakan berarti hadza. Jadi rumah ini besar, bahasa Arabnya hadzal baitu kabirun. Sesuai pola kalimat. Hadza muzakkar, baitun muzakkar, kabirun muzakkar. Jadi semuanya muzakkar. Kalau satu muzakkar harus muzakkar semua, harus sejenis. Lihat pola kalimatnya, di situ ada huruf alif lam plus ismun atau isim atau artinya kata benda plus sifat. Jadi dalam menulis kata sifat, penunjuknya ada di depan. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini dan itunya ada di depan, walaupun dalam bahasa Indonesia ada di tengah. Kemudian ditambahkan alif lam plus ismun. Jika kata bendanya, ketika isimnya atau kata benda ada tambahan huruf alif lam, kata tersebut harus berakhiran dengan domah. Alif lam berakhiran domah. Jadi harus sesuai. Kalau ada tambahan alif lam, akhirannya harus domah. Dia adalah bentuk dari ma'rifah khusus ya. Dia sudah khusus menunjukkan rumah ini yang besar. Ini loh rumah ini. Kita sudah tunjuk ini rumahnya. Khusus. Jadi kalau ada alif lamnya, kata benda tersebut atau isimnya berakhiran harokat domah.
Nomor 2, kita lihat lagi, halaman itu luas. Lihat, kata itu ada di tengah, tapi di pola kalimat rumusnya kata itu harus ada di depan. Kata itu menggunakan dzalika atau tilka. Lihat dulu isimnya. Kata halaman. Isim halaman bahasa Arabnya sahatun. Sahatun jenisnya mu'annas atau muzakkar. Ada huruf tak marbutohnya nggak? Sahatun. Ada ya, sahatun itu menggunakan tak marbutoh di akhir kata. Berarti yang digunakan adalah tilka. Tilka. Kemudian as-sahatu wasi'atun. Kenapa wasi'atun yang digunakan bukan wasi'un? Karena sahatu adalah mu'annas ya. Ada alif lam, akhirnya domah. Ingat, ada alif lam, harokat akhirnya di isim adalah domah. Berbeda dengan pola kalimat kedua. Lihat perbedaannya, tipis sekali. Pola kalimat kedua yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka plus isim plus sifat, hanya menghilangkan alif lam. Contoh, ini inilah rumah yang bersih. Ini adalah rumah yang bersih. Ininya muannas atau muzakkar? Lihat, rumah. Sama ya, gampang kayak nomor 1 tadi. Rumah itu baitun, dia itu jenisnya muzakkar. Jadi bahasa Arab dari ini adalah rumah yang bersih. Hada baitun kabirun. Di pola kalimat kedua tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Jadi isim berakhiran harokat domahtain. Pola kalimat kedua nakiroh tanpa alif lam. Isimnya berakhiran domahtain. Seperti contoh kedua, itu adalah halaman yang luas. Tilka sahatun wasi'atun. Yang digunakan tilka karena isimnya yaitu halaman merupakan jenisnya mu'annas. Jadi yang digunakan tilka, bukan zalika. Kalau zalika itu untuk jenis muzakkar yang artinya itu. Sudah pernah di kelas 4 ya. Sahatun pun sama, berakhiran harokat domahtain. Hada baitun, domahtain. Tilka sahatun, domahtain. Dan kalau yang contoh pola kalimat kedua, contoh yang pertama hada baitun kabirun, dia muzakkar. Yang kedua tilka sahatun wasi'atun, yang digunakan wasi'atun karena dia adalah mu'annas. Ingat ya, peraturan penulisan kata sifat yang pertama tadi harus sesuai dengan jenisnya, mu'annas atau muzakkar. Yang kedua, pilih salah satu pola kalimat. Pola kalimat pertama atau pola kalimat kedua. Kalimat pertama dengan alif lam isimnya tapi berakhiran harokat domah, atau tanpa alif lam isimnya berakhiran domah tain. Kesimpulan sederhananya adalah perbedaan pola 1 dan 2 terletak pada tambahan huruf alif lam dan harokat pada akhir isim. Ketika isimnya ma'rifah ada tambahan huruf alif lam, maka isim berharokat akhir domah seperti yang sudah ulang berkali-kali dari tadi ya. Kemudian ketika isimnya nakiroh tanpa alif lam berarti isimnya berharokat domah tain. Itu sudah rumus dari penulisannya. Jadi harus diaplikasikan atau digunakan. Ingat peraturan pertama, tentukan jenisnya mu'annas atau muzakkar. Isimnya itu mu'annas atau muzakkar. Kemudian kata tunjuk ada di depan, baik ini maupun itu. Lihat juga mana yang digunakan, ini yang mu'annas atau muzakkar, itu yang mu'annas atau muzakkar, semua tergantung kepada isimnya. Lihat bahasa Arab dari isim tersebut. Oke ya, semoga pembelajaran kali
ini dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.